selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Rizky Naili. Dan saya Hussein Fareji. Di sini kami sebagai podcaster podcast UKMKB yang bertemakan mengambil pelajaran kehidupan dalam perbincangan sejarah kelam. Nah, di sini kami sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa untuk berbincang dengan beliau mengenai sejarah kelam Jumat Kelabu. Sebelumnya kita ingin bertanya kepada narasumber dulu. Selamat sore Bang. Selamat sore. Ya. Bagaimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi Bang? Ngomong-ngomong. Tadi dari Gambut. Dari Gambut. Iya. Oh iya. Nah, jadi beliau adalah seorang organisatoris yang sangat luar biasa. Untuk lebih, saya bacakan CV beliau. Nama Abdul Syahid, tempat tanggal lahir Samarinda 17 April 1997, alamat sekarang Jalan Mandastana, Banjarmasin Timur, riwayat pendidikan SDN 010, Al-Falah Putra, Psikologi Islam, pengalaman organisasi Forum Pena Pesantren 2015 sampai 2016, SMA 2018 sampai 2019, SEMA 2019 sampai 2020, BPPM 2020, Volunteer Desa Bersinar, dan Ketua Umum LSIS 2021 sampai sekarang. Moto beliau, kalau kau tahu apa itu kebijaksanaan, mengapa membutakan diri terhadap kebenaran? Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Nah, saat ini kita akan membahas tentang sejarah Jumat Kelabu. Nah, bagi kawan-kawan yang penasaran bagaimana dengan alur ceritanya, makanya tetap stay tune video ini. Nah, yang pertama, apa yang latar belakangi terjadinya peristiwa kelam yang dikenal dengan sebutan Jumat Kelabu, Bang? Jadi pada dasarnya banyak hal yang latar belakangi dengan Jumat Kelabu. Dari beberapa sumber, temuan-temuan jurnal yang dibuat oleh para peneliti sebelumnya kan memang bilang ada faktor ekonomi, sosial politik, lingkungan, dan kondisi kota saat itu yang kemudian memang kerusuhannya itu dipantik dengan keributan yang dibuat oleh sejumlah massa yang berkonvoy dalam rangka melakukan melakukan kampanye. Jadi memang itu yang terjadi. Lebih-lebih kalau dalam sumber-sumber yang kita baca itu kan memang orang pas Jumatan, ya kan, berkupalan di depan Masjid Nur. Itu yang kemudian membuat jamaah masjid khususnya saat itu ya marah. Marahnya itu kemudian dilampiaskan dalam bentuk pemboikotan sejumlah massa yang lagi melaksanakan kampanye. Jadi ada yang lewat di depan Masjid Nur pakai atribut Golkar, golongan karya, lepas gitu. Hebatnya hal ini juga terjadi, entah bagaimana terjadi sampai ke daerah-daerah lain. Kagak sekedar di depan Masjid Nur, itu juga sampai kejadian di daerah-daerah lain. Pembakaran kantor DPD Golkar saat itu yang terjadi. Sehingga itu memantik semua bukan semua sih, beberapa masyarakat saat itu ya kan, untuk melakukan penjarahan, pembakaran dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi yang latar belakangnya itu memang yang sudah saya sebutkan tadi, ada faktor ekonomi, politik dan sebagainya tadi. Jadi itu tadi yang melatar belakangi. Dan kira-kira siapa saja atau pihak mana saja Bang yang terlibat dalam kejadian tersebut? Masyarakat pada umumnya. Dan memang kalau kita bicara aktor kejadian pada tragedi itu memang nggak jelas kan itu. Ada yang bilang itu dari yang melakukan perusakan itu salah satu simpatisan partai lawan dari Golkar kan itu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi dalam faktanya kan itu nggak pernah jelas sampai saat ini. Jadi macam-macam. Kita ambil contoh misalnya dalam tulisan Asad itu dia bilang memang mereka yang ditangkap oleh polisi yang diamankan saat kerusuhan itu kan orang-orang yang memakai atribut partai P3 saat itu ya. Itu ada juga yang bilang seperti itu. Tapi apakah ada lagi aktor yang lain sebenarnya nggak pernah jelas gitu. Karena memang kejadiannya itu dikatakan spontanitas kejadiannya. Nggak diduga-duga. Ada juga yang bilang itu memang disetting oleh aktor di luar daerah
tapi kan nggak ada buktinya juga. Maksudnya nggak ada bukti yang betul-betul memastikan itu memang benar terjadi, sehingga memang banyak juga sumber lain yang bilang kejadian ini sendiri pun sebenarnya nggak pernah diduga kan gitu. Bahkan kalau nggak salah ya dalam tulisannya Gus Nur, cuma kalau misalnya nanti ada kesalahan nanti coba diralat nanti kawan-kawan, itu bilang bahkan memang sebelumnya yang diduga pacang agak chaos, itu di putaran kampanye partai sebelumnya yang diperkirakan Golkar karena notabene-nya adalah partai pemerintah, ya dianggap enggak nih kan gitu. Pasti aman-aman aja kan gitu. Ternyata enggak. Ya, seperti itu kejadiannya. Itu sih. Itu ya Bang. Kenapa banyak masyarakat itu ikut terprovokasi hingga menyebabkan masa itu menjadi membludak dan makin banyak gitu loh. Kenapa? Kalau kita kalau ini gini, kalau dalam jurnal penelitiannya Asad itu, dia juga kan ada melakukan itu. Jurnal Asad itu jurnal terbitan Buletin Psikologi tahun 2000, sekitar 3 tahun ya setelah 97 ya, 97 kan ada penelitian itu. Jadi dia coba bertanya-tanya juga dengan sumber-sumber saksi sejarah langsung ya saat itu ya. Dia juga melakukan wawancara dan riset saat itu, dia bilang begini sih. Kenapa jadi kemudian itu terjadi ya kan, itu masyarakat melakukan itu ya karena pertama adanya perilaku kolektif yang serentak merasuk dalam setiap masyarakat yang ada saat itu. Maksudnya perilaku kolektif itu begini, pada dasarnya setiap orang itu nggak pengen melakukan pengerusakan, pembunuhan dan sebagainya tadi, nggak mau juga menjaga apa sebagainya karena itu dianggap norma yang tidak baik kan begitu pada dasarnya ya. Nah, tetapi kan perilaku kolektif ini muncul ketika pertama kondisi keadaan saat itu tuh yang membuat orang itu meninjau ulang nilai moral yang dia miliki, dia anut saat itu. Contoh ya, banyak yang berteriak-teriak, kita yang notabene-nya pemalu ikutan juga kuriak-kuriak. Iya, betul. Itu bentuk perilaku kolektif. Ya. Ada yang melakukan pengerusakan, ya kan, 1-2 orang, itu kemudian memicu orang-orang yang lain juga ikut-ikutan. Tentunya juga memang nggak sesederhana itu ya, nggak sesederhana itu. Karena kita tahu memang sumber atau faktor dari terjadinya kerusuhan itu kan cukup kompleks, ya, karena tadi ada ketimpangan ekonomi, terus ada kesenjangan sosial dan sebagainya tadi. Itu yang kemudian menjadi pembenaran bagi setiap orang untuk melakukan pengerusakan. Tapi memang pada dasarnya memang kenapa jadi orang melakukan itu karena dia kerasukan dengan perilaku kolektif itu. Perilaku kolektif. Karena perilaku kolektif itu dia nggak bisa lagi dilihat sebagai perilaku pribadi. Tapi perilaku pribadi yang itu dipengaruhi oleh kondisi saat itu. Kira-kira begitu kalau dalam jurnalnya tadi. Coba dijawab ya. Sudah terjawab tadi Bang. Sudah terjawab. Enggi. Dan juga Bang, di mana saja titik yang menjadi target perusakan dan penjarahan terjadi? Banyak. Nah, di mana saja tuh Bang? Bisa disebutkan gitu dong. Apa? Meskipun nggak lengkap ya. Iya. Kira-kira gambarannya aja gitu, gimana? Kantor DPD Golkar kan gitu. Terus Mitra Pelajar, terus Sarikaya, terus ada Pihara, gereja juga kena, beberapa gereja kena juga, hotel, terus bank Lipo kena juga, dibakar. Ada juga rumah, ada toko-toko juga, sekitar berapa puluh toko itu kena juga. Banyak sekali ya Bang? Oh banyak. Kalau jumlahnya kita nggak ingat. Tapi banyak ya. Banyak itu. Untuk kronologi itu kenapa bisa terjadi Bang hingga menimbulkan banyak korban gitu, berjatuhan? Bisa disebutkan berapa korban berjatuhan itu Bang? Kalau yang meninggal, yang terbakar ya, itu 179 ya. Tapi kita coba nanti diralat ya. 179, lumayan banyak mau. 179 ya, itu yang terbakar.
yang hilang 107, yang terbakar, yang hilang itu 179, yang terbakar itu 120-an. Nah, 120-an. Karena memang sumbernya itu beda-beda. Ada yang bilang 120-an, ada yang 130-an, ada yang 140-an. Kenapa jadi itu muncul perbedaan? Alasannya juga ada yang bilang, itu karena ada perbedaan dalam hitung kerangka mayat ketika ada yang terbakar itu kan. Itu juga perbedaan itu karena ada yang terluka, ada yang meninggal di titik lain. Ya, betul. Karena tadi banyak. Karena di banyak mana-mana tempatnya. titik Kejadiannya. kejadiannya. Sehingga memang nggak beda-beda data-data orang. Tapi memang mencapai angka ratusan orang. Tapi untuk tata lokasi kuburan masanya itu di Banjarmasin ada nggak, Bang? Atau di daerah lain? Atau dikuburkan di daerah mana? Yang di Dayakolot itu di daerah Dianggap. Oh, dianggap malah. Ya, meskipun barangkali memang ada. Berarti Barangkali. ratusan orang dikuburkan dalam satu kuburan gitu, Ya, Bang? itu dia. Yang disebut kuburan massal ya, Bang? Iya, Dianggap. Itu tadi kan korbannya Bang. Untuk kerugiannya Kalau Apa saja, mungkin sekarang bisa mencapai miliaran kalau dikonversikan dengan mata uang sekarang. Kalau dulu kan mungkin ratusan juta ya, tapi mungkin bisa sudah sampai miliaran. Karena memang nggak ada data rilis yang betul-betulannya mengenai masalah angka kerugian material. Karena kan ada bank yang terbakar, terus ada pusat perbelanjaan yang terbakar. Pusat perbelanjaan yang terbakar pun ada 3 dia. Ya, Bang. Ada 3. Belum lagi toko-toko, belum lagi rumah warga biasa. Warga biasa jadi korban juga, Bang lah. Ada mereka Ada hotel juga kan gitu. Kalau mau diuangkan ya banyak itu kan gitu. Bahkan sampai sekarang katakan kayak Hotel Arum misalnya sampai sekarang 25 tahun gimana kan gitu. Oh, berarti Hotel Arum tuh tempat saksi sejarah juga, Bang? Nah, saksi sejarah. Oh. Kita pelajari ini, kita lihat hari ini gimana kan setelah 25 tahun dampaknya. Di saat masa membludak banyak begitu, Bang. Apakah tidak ada dari kepolisian, TNI ataupun pihak keamanan lain berjaga-jaga begitu, Bang? Dari dokumenter yang kita nonton dari saksi sejarah saya bilang memang polisi nggak sanggup. Wah. Personelnya Wah. sedikit, lebih banyak masa yang chaos dibandingkan dengan Oh, pasukan begitu. pengamanan itu. Makanya pasukan pengamanan itu mulai berdatangan kan sore. Ceritanya itu sore. Makanya pas malam itu kan langsung diberlakukan jam malam itu. Ya, itu sudah mulai banyak itu. Makanya situasinya mulai agak sedikit lah dibandingkan pada siang-siang harinya tadi. Seperti itu. Oke. Berarti ada Bang pihak polisi yang berjaga. Cuman tidak sanggup lah menyanggupi Tidak masa sanggup. yang pada saat itu. Oke. Banyak manusianya. Nah, jadi itu tadi terakhir Bang nih. Nilai atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Jadi saya tuh kemarin, beberapa waktu yang lalu tuh juga kita baca bagus ya kata-katanya. Artinya gini, aku nggak ingat ya namanya ya, tapi coba sambil searching itu biasa ada tuh pasti. Kata-katanya begini, orang yang nggak mempelajari sejarah itu dikutuk untuk mengulangi sejarah. Itu dikutuk. Ada juga kata-kata bagus itu, dia bilang begini, sejarah itu bisa jadi sumber optimisme. Agak beda ya, Iya. antara kata-kata pertama dengan kedua. Tapi pada dasarnya sama, saya pikir sama itu begini. Dengan sejarah kita jadi tahu kita itu siapa, dan bagaimana kita akan berperilaku ke depannya. Saya pikir kejadian di 23 Mei 1997 silam itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita memperdewasakan diri secara kolektif. Karena biar bagaimanapun begini, kita tahu dalam kejadian itu ada beberapa pihak, ada beberapa rumah ibadah yang rusak berat, pun juga ada beberapa toko dan pusat perbelanjaan yang rusak, yang dikatakan memang itu milik orang luar dari etnis yang berbeda. Kita tahu juga sama-sama bahwa konflik itu seringkali berasal dari yang namanya prasangka. Prasangka ini sendiri itu kan evaluasi negatif satu kelompok terhadap kelompok lain hanya karena ada perbedaan kan gitu. Entah itu perbedaan warna kulit,
bahasa atau nilai kan gitu. Ini juga berlaku di agama. Maksudnya begini, nilai pelajaran yang bisa kita ambil itu kan kita coba belajar ulang bagaimana kemudian prasangka ini membuat kita pernah menjadi puas kan gitu. Iya. Hari ini kita ya kan hidup semakin modern, Ya, modern, makin maju. semakin plural, Ya, keluar. semakin macam-macam Ya. orangnya. Tren ekonomi juga semakin berkembang, Ya, semakin berkembang. Persaingan ekonomi juga semakin dinamis, Ya. semakin kompleks. makin susah. Kalau kita masih menggunakan mindset dan menggunakan prasangka seperti dulu, tidak menutup kemungkinan tragedi semula akan sama. Tapi tentunya juga pendewasaan diri tidak hanya harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat biasa kan gitu. Tidak juga. Tapi ini juga harus sebagai bahan evaluasi bagi penguasa untuk merumuskan kebijakan-kebijakan. Karena biar bagaimanapun juga kalau misalnya kita breakdown ulang misalnya dalam kejadian sebelumnya ya, dalam peristiwa 23 Mei itu, salah satu yang menjadi sumber kenapa kemudian itu terjadi ya kan, faktor itu kenapa kerusuhan itu terjadi ya karena ada kekecewaan yang terus menumpuk. Kekecewaan terhadap apa? Kekecewaan terhadap kesenjangan ekonomi, di mana pemerintah dirasa abai terhadap kepentingan orang-orang pribumi atau katakan orang-orang Banjar, kayak lebih menguntungkan orang-orang luar kan begitu. Seperti itu. Nah ini kan harus jadi PR. Artinya bagaimana kemudian penguasa atau dalam hal ini pemerintah betul-betul lah artinya peka dalam membaca keresahan masyarakat. Jangan-jangan perkembangan ekonomi Banjarmasin hari ini ya kan itu malah membuat sekelompok orang itu kayak merasa kecewa kan Kecewa gitu. ya, Bang. Yang itu terus berlangsung lama, terus Iya. menerus menumpuk Menumpuk. hingga pada titik di mana nanti ada satu kejadian yang memantik, Yang pecah. itu membuat pecah. Karena kejadian 23 Mei saya pikir seperti itu. Artinya kemarahan publik atau kemarahan massa saat itu bukan kejadian, marahnya itu bukan pada tanggal 23 aja, enggak. Sebelumnya Dari Bang perasaan ada. yang Jauh sebelum hari itu sebelumnya. Contoh misalnya dalam jurnalnya As'ad itu bilang kan begini, dia coba mewawancarai kan Iya. para pelaku-pelaku sejarah saat itu. Tanya kan gitu. Emang kenapa kan gitu? Kayak kok beringas banget kan gitu orang-orang Banjar saat itu. Ya karena memang orang Banjar itu kecewa kan gitu. Kecewanya karena kayak diuntungkan banget ini investor dari luar kan gitu. Iya. Investor dari luar, persaingan ekonominya atau persaingan dagang itu kayak nggak sehat lagi karena seakan-akan pemerintah ya dalam persepsi mereka saat itu, pemerintah seakan-akan terlalu berpihak kepada para investor. Nah, hal-hal seperti ini kan terus menumpuk. Hal-hal ini seperti ini terus menumpuk sampai pada titik di mana tadi ada yang memicu pecahlah. Apalagi tadi pemicu dari pecahnya 23 Mei ini kan saat kampanye, Ya, kampanye. saat ada kontestasi politik gitu dihadapi tadi dengan harapan adanya perubahan keadaan tadi. Itu kan Iya, benar. pemicunya. Itu loh. Nah, itu yang harus diperhatikan, yang kemudian pelajaran hidup yang bisa diambil itu kalau bagi penguasa ya harus lebih peka dalam membaca keresahan-keresahan dan kemarahan-kemarahan masyarakat yang terus menumpuk dari hari ke hari. Bagi kita tadi mempelajari ulang, memahami ulang tentang prasangka tadi, baik nggak? Baik nggak kan gitu? Sehat nggak untuk terus hidup berdampingan dengan orang ketika kita memiliki prasangka tertentu terhadap kelompok tadi, kelompok-kelompok yang lain. Ditambah juga tentunya orang yang hilang, banyak keluarga yang hilang. Untuk mengulang hal itu tuh rasa-rasanya nggak mau kan gitu. Iya, betul. Bentuk kita nggak mau itu jangan mudah terprovokasi ketika misalnya munculnya chaos gitu. Jangan kemudian terpengaruh. Tadi lebih harus dikondisikan stigma dan perasaan yang kita miliki terhadap kelompok lain kan gitu. Kita boleh beda kan gitu.
Kita boleh kecewa dengan keadaan, tapi ayo kita ubah, harus proporsional mengubahnya. Karena kalau dengan merusak, dengan menghancurkan, apalagi sampai memicu kerusuhan ya kan, yang sakit semua orang, bahkan ada ibu-ibu punya anak kan gitu, baru nikah, padahal niatnya mau ke depan, Iya. mau lihat kerusuhannya aja, mau lihat bagaimana polisi mengamankan, ya sampai sekarang hilang kan gitu, Hilang. nggak kebayang kan gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi kita juga harus dewasa secara kolektif kan gitu. Selain dewasa secara pribadi, dewasa secara kolektif itu dengan cara seperti apa? Ya dengan cara tadi mengkondisikan. Paling kadang di kitanya itu mengkondisikan perasaan kayak kita miliki. Harus jernih melihat apa yang terjadi dalam dinamika sosial kita. Harus jernih. Jadi nggak bisa menggabungkan misalnya tadi, nggak bisa digabung-gabungkan yang macam-macam tadi. Hanya karena si kelompok ini misalnya rasa dinyamannya apa segalanya kan oleh pemerintah misalnya, itu jadi sasaran kita misalnya segan untuk dilampiaskan, ya nggak bisa dong. Kalau memang itu ada muncul ketidakadilan ya kan, ya kita protes tentang ketidakadilannya, tidak dengan melampiaskan kemarahan itu kepada pihak-pihak yang lain. Ada kelompoknya lo bahasanya. Ya nggak bisa. Itu ada kecemburuan sosial juga itu bahasanya. Iya, dan kecemburuan sosial itu pasti sih. Iya. Sudah pasti ada, sudah pasti muncul. Berarti tadi, makanya tadi dari unsur pemerintah atau penguasa itu harus peka untuk membaca itu. Karena kalau tidak peka ya kan, ya tidak menutup kemungkinan hal yang pernah terjadi itu terjadi lagi di kemudian hari. Karena yang namanya prasangka, yang namanya kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, kemiskinan dan sebagainya, memang sampai sekarang belum ada obatnya. Nah, tinggal bagaimana diminimalisir penyakit itu supaya tidak terlalu kronis itu dalam bentuk kerusuhan, jangan sampai terjadi seperti itu. Pelajaran bisa kita ambil kayak tadi itu. Jadi begini bang, lalu bagaimana tanggapan daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai terjadi Jumat Kelabu itu bang? Tanggapan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Terkejut lah mereka. Terkejut dengan adanya itu bang lah. Kadang-kadang menyangka. Makanya tadi kayak 23 Mei itu kan nggak ada yang nyangka kenapa itu terjadi. Dalam beberapa sumber itu ya nggak ada yang nyangkanya, nggak ada yang menyangka. Makanya memang ada salah satu peneliti itu bilang memang pure kerusuhan 23 Mei itu pure spontanitas. Ada perilaku kolektif di situ yang terjadi mengenai masalah pengrusakan, penjarahannya itu. Tapi tentunya nggak sesederhana itu dong, karena memang ada kejadian-kejadian sebelumnya tadi yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita bicarakan. Gitu. Lagi bang lah. Jadi dengan adanya Jumat Kelabu itu apakah berdampak kepada ekonomi masyarakat Banjarmasin bang? Oh iya. Oh berarti sangat berdampak berarti bang? Sangat berdampak jelas. Oh. Sangat berdampak jelas sangat berdampak. Berdampak berarti dengan adanya kejadian itu mematikan perdagangan yang ada di Kota Banjarmasin. Apakah begitu? Iya. Ya. Sempat mematikan kan berapa minggu itu. Iya. Setidaknya berapa minggu lah saat itu. Karena orang takut. Ya orang-orang dari luar kota mau ke Banjarmasin takut kan gitu masih. Siapa sih yang kada takut? Iya, dengan kejadian begitu ya. Kalau ada kejadian seperti itu lebih-lebih masih kondisi-kondisi pengamanan ekstra kan gitu. Padahal kalau sistem dulu pemerintah dulu kan sistem pendekatan keamanan. Tegas kan gitu. Tapi dari masyarakat sendiri itu masyarakat pribumi apakah mengalami kerugian? Contohnya kayak ada sebuah rumah masyarakat yang terbakar. Oh iya, jelas ada. Itu kerugian berdampak juga kepada masyarakat sendiri juga bang lah. Dan dampaknya nggak bisa dilihat secara ekonomi, psikologis dia juga. Psikologis. Sampai detik ini mungkin beberapa masyarakat enggan untuk bicara masalah Jumat Kelabu. Ya karena itu betul-betul melukai kan gitu memori kita kan gitu. Memori yang kelam lah bahasanya. Memori kelam. Tapi memang itu bukan berarti untuk dilupakan, enggak. Itu memang harus terus diingat. Kenapa harus terus diingat? Supaya kita terus ingat kan gitu. Supaya kita nggak ngulang lagi sejarah. Karena tadi kalau nggak pelajari sejarah dikutukkan gitu. Untuk mengulangi lagi. Kenapa dikutuk ya? Karena nggak tahu sejarahnya seperti apa, bahwa pernah kejadian kerusuhannya terjadi karena memang adanya aksi spontanitas, terus masalah perilaku kolektif ditambah juga dengan prakondisi ekonomi politik yang tidak mendukung ya kan, itu terus terulang lagi di masa misalnya katakan terjadi lagi bisa di masa sekarang. Hingga untuk kemungkinan tunggu aja lagi pemantik yang pasnya kan gitu. Berarti dampak itu masih sampai sekarang malah dampak daripada Jumat Kelabu yang di tahun 97 itu. Setidaknya kalau kita demo lihat lah. Oh iya. Gimana hotel
Aroma menjadi sebuah saksi sejarah terjadinya Jumat Kelabu. Ya, meskipun itu yang dirasakan sepihak yang pemiliknya yang tapi kan itu yang berdampak di kita secara umumnya. Karena memang kalau saya amati memang dalam pengamatan pribadi saya secara pribadi memang kalau di kita memang masih agak pekat yang namanya prasangka kelompok, stigma kelompok itu masih pekat. Ketika stigma dan prasangka itu pekat, nah itu kan cukup berpotensi menimbulkan kerusuhan, menimbulkan konflik sosial yang seharusnya tidak perlu. Kenapa itu muncul? Ya memang lagi-lagi tadi banyak faktornya tadi. Masyarakat merasa cemburu, masyarakat merasa kayak dianaktirikan sekelompoknya. Yang itu merasionalisasikan, yaitu merasionalisasikan apapun yang ia lakukan ketika punya kesempatan untuk merusuh. Itu punya kesempatan, itu punya alasan jadinya dia. Kita pun tidak mau kan seperti itu terjadi. Maka supaya nggak terjadi, Harus tahu sejarah. harus tahu sejarah. Kita harus tahu juga kenapa itu terjadi, supaya kita pinandu, supaya kita tahu kan gitu. Iya betul Bang. Supaya kita bisa mengkondisikan dari awal. Jadi menurut abang nih bagaimana bang, kita sebagai seorang mahasiswa melihat sejarah Jumat Kelabu itu, menanggapinya bahasanya, apakah kita dengan melakukan aksi di jalanan misalnya mengulang kembali sejarah itu contohnya? Oh bisa, Sedamai. bisa melalui aksi damai bagus juga, karena dengan aksi damai misalnya ya kita coba membawa masyarakat ya kan gitu, bahwa oh hari ini kita pernah kejadian ini loh di masa lalu. Sampean yang pernah hidup di masa itu pasti tahu dong kan gitu. Apalagi memang kalau generasi yang masih hidup 97 kan masih banyak yang masih hidup kan, di generasi sekarang masih banyak yang hidup. Jadi pasti tahu mereka kan gitu. Apa yang terjadi saat itu. Itu juga menjadi warning bagi penguasa tadi dalam hal ini. Penguasa ya kan, dalam hal ini pemerintah ya kan, untuk mengevaluasi juga kan gitu. Kepemimpinanku dengan kepemimpinan yang dahulu yang ketika terjadi kerusuhan itu apakah serupa polanya? Kalau misalnya serupa, evaluasi kan gitu. Evaluasi supaya nggak kejadian lagi gitu. Iya betul. Supaya harus dievaluasi melalui aksi bisa, atau misalnya kalau misalnya diadakan penelitian lanjutan, misalnya mencoba mengkontekstualisasikan misalnya nilai-nilai apapun yang terjadi saat itu pada 23 Mei tadi misalnya dengan masa sekarang tadi, untuk dikomparasikan bisa juga adakan lagi penelitian lanjutan misalnya, atau misalnya kita bisa cari tahu misalnya bagaimana misalnya kelanjutan atau status kepastian misalnya bagi orang-orang yang hilang kan gitu. Karena sampai detik ini barangkali ada keluarga yang masih menunggu status orang yang hilang tadi, masih ada keluarga yang masih menunggu ini gimana nih nasib yang hilang dan barangkali terbunuh ketika terbakar tadi, atau hilang tanpa ada sebab dan sebagainya tadi pada masa itu. Iya betul. Ketika kita tadi dengan melalui aksi, saya dengan adakan penelitian seperti itu, katakan ya kalau misalkan kita mahasiswa misalnya kita adakan katakan riset kecil-kecilan seperti itu, riset kelompok kan gitu, riset perorangan yang memang kita menggunakan pendekatan ilmiah, kita adakan seperti itu ya, itu kan ikhtiar kita tadi untuk memperkaya cara membaca kejadian saat itu supaya tetap relevan dari masa ke masa, meskipun 25 tahun tetap relevan bahwa itu nggak bisa diulang mau sampai kapanpun dengan alasan ini dan sebagainya tadi, entah itu melalui penelitian ataupun melalui kawan-kawan misalnya aksi apa sebagainya tadi. Jadi itu berdampak juga ke psikologis bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan ataupun yang hilang atau sampai sekarang, bahkan dampak psikologisnya itu banget. Ya pasti sampai sekarang. Ya. Kalau masih hidup juga. Masih hidup, orang-orang yang ditinggalkan tadi pasti masih berasa. Masih berasa sangat bahasa sakitnya bagaimana tinggalkan keluarga tercinta yang apalagi tanpa ada kejelasan. Ya. Tanpa ada kejelasan sama sekali. Ya. Ya entah itu melalui aksi, entah itu melalui diskusi barangkali. Iya bisa dengan diskusi entah itu melalui entah itu mau nobar. Iya bisa. Dokumenter. Nah, itu bagusan gitu. Dalam artian bagus itu supaya memori kita itu ingat kembali loh. Apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, bagaimana dia terjadi, apa dampak setelahnya. Sehingga kita bisa merumuskan ulang dilema moral kolektif kita ketika dihadapkan pada situasi yang sama.
Karena masalah kemiskinan, masalah kesenjangan sosial, masalah kecemburuan sosial itu masalah-masalah yang akan terus kita hadapi dari masa ke masa. Ketika nih karena ada kesenjangan sosial, karena ada kemiskinan, karena ada masalah kecemburuan sosial dan sebagainya tadi ya kan, dengan pola kedewasaan kolektif saat itu ya kan, yang tidak, yang memang saat itu disayangkan kan gitu, terjadilah kerusuhan tadi. Tinggal kita cari lagi gimana supaya lebih dewasa, supaya nggak mudah terprovokasi, supaya kita lebih proporsional dalam menilai situasi. Itu yang harus kita munculkan, karena tantangan ke depan lebih berat lagi. Ya, betul. Pasti bisa lebih berat lagi karena masyarakat kita semakin heterogen kan gitu, semakin banyak jenis-jenisnya. Entah itu dari ras ataupun apapun ya. Ras ataupun sebagainya. Jadi mencoba merubah pola pikir ya Allah. Oh iya, merubah pola pikir gitu dalam memandang gejala-gejala sosial. Jadi kawan-kawan, kesimpulan daripada podcast Sejarah Jumat Kelabu ialah peristiwa Jumat Kelabu ini dialami daripada pertama faktor ekonomi, faktor politik, dan lingkungan juga, yang ditambah dengan keributan sejumlah massa yang melakukan kampanye. Nah, jadi nilai yang bisa diambil ataupun yang dipelajari dari peristiwa ini, kita tahu siapa dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita menjadi lebih kolektif dalam berpikir maupun bertindak. Nah, demikian kawan-kawan, itu saja kesimpulan daripada podcast sejarah ini. Terima kasih kawan-kawan. Jadi, podcast kita pada hari ini yang bertemakan mengambil pelajaran kehidupan dalam perbincangan sejarah kelam. Nah, di sini saya Rizky Naili dan Husain Faraji bersama narasumber kita Bang Syahid. Dan terima kasih kepada Bang Syahid sudah mau berhadir di acara podcastnya KMPB dan memberikan pengetahuannya tentang sejarah Jumat Kelam pada hari ini. Nah, jadi cukup sampai di sini. Jangan lupa terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa kalau kalian mau cari tempat nongkrong bisa di Dharma Cafe di Jalan Pramuka. Dan jangan lupa follow Instagram KMPB KM_PB. Oke, terima kasih kawan-kawan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.